Ini adalah pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh mereka yang mempersiapkannya sejak hari ini. Dalam bincang-bincang ini, Bu Sri, kami dari sahabat Usia Mas ingin tahu banyak bagaimana Ibu mengikuti program guru penggerak itu. Dan yang terpenting lagi, ada apa motivasi kok Ibu sampai mengikuti program guru penggerak? Iya, terima kasih Bapak. Untuk undangannya luar biasa. Kita mungkin sharing aja ya Pak, apa yang saya alami, apa yang saya lakukan di pendidikan guru penggerak ini, mungkin mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk yang lain di luar sana. Boleh diluruskan sedikit? Boleh. Jadi ya, saya itu ketika mengikuti pendidikan guru penggerak itu memang prosesnya lama ya Pak. Mulai dari pengiriman berkas, kurikulum vitae, portofolio, esai, wawancara, sampai simulasi mengajar, itu memang satmingkal saya di SMA Negeri 1 Cianjur. Tapi ketika seiring berjalannya waktu, saya dinyatakan lolos. Ketika pendidikan, ternyata alhamdulillah saya mendapatkan SK berpindah ke SMA Negeri 1 Cilampu. Namun memang karena dari awal pendidikan saya itu berada di SMA Negeri 1 Cianjur, sampai akhir pendidikan pun kemarin panen karya, satmingkal saya, unit kerja saya tetap di SMA Negeri 1 Cianjur, seperti itu. Nggak apa-apa Bu, itu hal yang wajar lah. Tapi saya tetap pakai menggunakan guru SMA 1 Cianjur gitu. Nanti tinggal diimbaskan ke sekolah-sekolah yang lain. Gitu. Iya gitu Bapak. Gimana Bu pilihannya tadi? Ya, kenapa saya memilih untuk menjadi guru penggerak? Saya sangat termotivasi Pak, belajar dari Bapak juga ya. Usia emas, sekarang sudah purna, masih sangat concern di bidang pendidikan. Apalagi saya yang muda, malu jika saya tidak bergerak gitu Pak. Jadi, iya betul Pak, saya malu ketika semangat saya nanti kalah sama Bapak, sama senior-senior saya yang masih sangat luar biasa. Saya ikut guru penggerak itu tidak lain dan tidak bukan saya ingin menjadi katalis perubahan di dunia pendidikan. Luar karena biasa. Apa? Katalis perubahan. Betul, ya. Karena yang namanya pendidikan itu kan seiring berjalannya waktu berubah ya Pak. Kita tuh kalau dalam istilah Sunda ada yang dinamakan kudu bisa ngigelan zaman jeung ngigelkeun pajamanan. Jadi kita itu tidak boleh menjadi tua dan sia-sia. Waduh, luar biasa. Tidak boleh menjadi tua yang sia-sia. Iya, betul kan Pak? Betul. Dan saya ingin terus berubah, ingin terus mengimbangi perubahan zaman. Saya tidak mau ketika saya mengajar itu yang saya ajarkan adalah yang ada di generasi saya, sedangkan generasi sekarang itu kan ya generasi mereka yang sangat-sangat melek digital, melek teknologi, dan ternyata di guru penggerak pun teknologi itu sangat dibutuhkan. Dan di sana saya banyak belajar sekali Pak, banyak mengupgrade ilmu pengetahuan saya. Bentar Bu, ini kan Ibu juga kategori guru zaman now, muridnya juga zaman digital, nah zaman milenial. Nah sekarang dalam pembelajaran guru penggerak ini kan dikenal dengan kepemimpinan betul. Di kelas, kepemimpinan pembelajaran. Nah ini gimana dalam pembelajaran yang digital ini? Jadi guru penggerak itu memang salah satunya adalah dibentuk untuk menjadi pemimpin pembelajaran di kelas. Tapi kalau misalkan Bapak mengikuti, sebenarnya apa yang telah Bapak lakukan di dalam kelas, Ibu dan Bapak guru hebat semua yang lakukan di dalam kelas, sebenarnya itu sudah sebagai pemimpin pembelajaran. Hanya saja ketika di pendidikan guru penggerak ini, kita itu lebih ditempa lagi, lebih diingatkan kembali ke filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bagaimana kita menuntun murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi di sana guru itu bertugas mengarahkan. Jadi kita itu tidak membentuk Bapak. Mungkin di sana ya andragoginya, kita tuh diingatkan kembali oleh pendidikan guru penggerak ini bahwa tugas guru itu bukan membentuk, tapi mengarahkan, menuntun siswa sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Itu sih pemimpin pembelajaran di sana. Oke, sebentar Ibu.
pembelajaran yang berdasarkan kodrat alam. Ini seperti apa? Nah, kodrat alam nih Pak. Jadi kalau anak nih, kayak kita nih Pak, nanam padi. Kita nanam padi, nggak bisa maksa dong anak itu nanti tumbuh dan menghasilkan jagung. Oke. Jadi ketika anak itu potensialnya di bidang A, ya kita arahkan sesuai bidangnya, sesuai bakat dan minatnya. Ketika anak itu potensialnya di bidang B, kita arahkan. Makanya di pendidikan itu ada yang dinamakan pendidikan berdiferensiasi. Jadi kita itu menyesuaikan dengan bakat minat anak, mulai dari konten, mulai dari proses, mulai dari penilaian. Jadi semuanya itu tidak bisa semua anak disamaratakan. Itu yang dinamakan sesuai dengan kodrat alam. Jadi apa ya? Kalau misalkan di kertas itu memang anak itu dari awal sudah terbentuk, sudah ada tulisan, tapi samar-samar gitu. Tugas kita adalah menebalkan tulisan samar itu supaya terbaca. Itu sudah kelihatan sebetulnya ada hal-hal yang akan dia lalui kelak. Iya, tapi guru membuat gambar tulisan yang masih samar-samar itu ditebalkan. Nah, caranya gimana? Jadi kalau misalkan di dalam satu kelas itu nih, kita pembelajaran bahasa nih apa ya, ada anak dia tuh pinternya menulis, tapi ketika disuruh berbicara dia tuh sulit sekali. Berarti kita arahkan dia itu untuk menulis. Oke, kita kasih wahana, kita kasih media, kita kasih treatment. Nanti suatu hari nanti dia mungkin akan tumbuh menjadi penulis yang hebat. Tapi ada anak nih yang pinter ngomong, ketika disuruh nulis sulit, dia teh sulit gitu menuangkan idenya dalam bentuk tulisan. Tapi ketika kita tanya secara langsung, banyak sekali ide yang keluar. Berarti kita arahkan anak itu untuk apa? Berarti di bidang retorikanya, seni berbicaranya, berceritanya, mungkin bisa jadi news anchor. Betul. Seperti itu Bapak. Jadi seperti itu ya, guru penggerak itu memiliki tugas mengarahkan anak-anak dari apa yang sudah dimiliki secara samar-samar, lalu akhirnya ditebalkan dan bisa menjadi seseorang di bidangnya. Itu lulus SMA berani menjamin begitu, Bu? Lulus SMA berani menjamin begitu. Ketika SMK bisa, kenapa SMA tidak? Kita harus mempersiapkan anak kita siap kapan aja, siap di mana aja, dan siap jadi apa saja. Berarti kan gurunya juga harus luar biasa dong. Paling tidak kalau tadi melihat anaknya jago ngomong, berarti kan si guru juga harus memfasilitasi untuk jadi jago ngomong juga. Betul, makanya dari itu di pendidikan guru penggerak itu kita diajarkan, kita dilatih dan dituntut untuk mampu mengaplikasikan pendidikan berdiferensiasi tadi. Jadi kita tuh harus siap dengan segala segala bentuk perbedaan di lapangan seperti itu. Jadi kita tuh harus mampu mengarahkan, harus mampu menuntun, harus mampu membentuk siswa sesuai dengan yang tadi itu Pak. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Kalau filosofi Ki Hajar Dewantara kan di depan, di tengah, dan di belakang. Berarti guru terus bertindak seperti itu. Iya, diharapkan mampu bertindak seperti itu. Oh iya Pak, yang menarik bagi saya itu adalah ketika kemarin saya pendidikan ada yang dinamakan teori kontrol. Teori kontrol itu ada guru sebagai teman, sebagai manajer, sebagai penghukum, ada juga sebagai pemantau. Ternyata Pak, kita tuh selama ini sudah menerapkan itu, cuma bagi saya pribadi ya. Iya. Yang lain belum tentu ya. Yang lain pasti udah expert. Sebentar. Pengontrol, pemantau, penghukum, dan teman. Ada juga teman manajer. Untuk murid ya, untuk siswa ya. Jadi satu kasus tuh Pak ternyata bisa kita treatment dengan 5 cara itu. Misal ada anak yang kesiangan. Kita nih posisi kontrol kita guru sebagai apa? Oh sebagai teman, berarti kita tepuk gimana caranya ngobrol dengan teman. Gak apa-apa, ibu juga dulu suka kesiangan. Tapi kamu tahu salahnya di mana, jadi lebih enak. Adalah sebagai penghukum, kamu salah. Kamu tidak boleh mengulangi lagi, saya tidak suka itu. Itu berarti posisi kontrolnya sebagai penghukum. Ada lagi sebagai manajer. Manajer nanti berarti memantau gimana anak berubah, perjanjian-perjanjian dan lain sebagainya. Jadi ternyata kita tuh selama ini sudah menerapkan, cuma saya juga diingatkan kembali, oh iya ternyata ada namanya, teori-teorinya, dan ternyata setiap teori itu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Mana yang akan kita pilih ya, setiap pilihan ada resikonya. Bentar Bu, saya ingin yang masalah menghukum ini. Menghukum ya. Guru-guru kita ini
secara umum cenderung memberi hukuman loh kepada murid-murid. Iya. Bener loh ini. Akhirnya murid-murid nggak berani bertanya, Betul. nggak berani berekspresi di dunia pendidikan gitu. Gimana ini menurut Ibu tentang penghukuman ini? Ya, kalau bagi saya pribadi, karena ketika saya datang ke Semansa, dulu ketika Bapak juga masih ada, saya datang ke Semansa itu usia 22 tahun ya, Wah, fresh muda banget graduate. ya. Iya, lulus kuliah kan langsung datang ke sini. Jadi usia saya dengan anak itu tidak jauh beda kan. Anak yang kelas 3 mungkin ada yang 18 tahun, berarti cuma 4 tahun. Jadi saya tuh lebih cenderung menerapkan teori kontrol sebagai teman. Ngajak, yuk kamu masalahnya di mana, kita selesaikan. Saya juga pernah mengalami itu. Gitu. Cuma ketika ada teori penghukum, kenapa ada teorinya berarti tidak salah juga sebenarnya. Iya. Cuma mungkin bentuk konsekuensinya yang harus kita pikirkan. Jadi gini Pak, ketika kita dengar teori penghukum, kamu harus gini, harus gitu. Itu pun ada teorinya Pak, namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Iya. Seperti apa itu keyakinan kelas? Jadi di awal pembelajaran yang ideal itu guru dan siswa itu harus membentuk keyakinan kelas. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan siswa. Betul. Dan itu ketika ada pelanggaran, si keyakinan kelas itu dibangkitkan kembali, diingatkan kembali. Dan tidak salah ketika guru menghukum selama sudah disepakati di keyakinan kelas. Misal, kamu kesiangan, kalau 5 menit kamu boleh masuk, konsekuensinya A. Kamu kesiangan setengah jam, kamu tidak boleh masuk, konsekuensinya B, seperti itu. Jadi memang di awal tahun ajaran itu sudah dibuat keyakinan kelas antara guru dan siswa. Jadi penghukum itu sebenarnya tidak salah juga selama ada keyakinan kelas. Oke, Kan jadi di sana ada pelanggaran, ada konsekuensi. harus didasari dengan keyakinan kelas ya. Iya, Kalau tidak nggak ada, boleh semerta-merta. serta-merta nggak boleh ya. Tapi kenyataannya dalam kasus-kasus pembelajaran banyak guru loh tidak melakukan keyakinan kelas itu. Iya. Ada perjanjian sebelum mengajar selama 1 semester dengan Iya. murid-murid. Nah, Bu, dengan adanya penghukuman ini, adakah rewardnya, hadiahnya kepada siswa yang tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran? Iya, biasanya di keyakinan kelas itu memang sudah disepakati juga. Misal kalau anak SD, kan kalau guru penggerak itu dari jenjang SD, TK ya, sampai jenjang SMA. Kalau anak SD, ketika kamu tidak kesiangan, datang terpagi selama sekian bulan, nah nanti dapat bintang, dapat reward di akhir. Mungkin kalau untuk SMA juga bisa diberlakukan, bentuknya apa? Jurnal. Jadi mereka punya catatan kebaikan, nanti bentuknya bisa jurnal, di akhir mungkin nanti bisa dikasih reward oleh sekolah, murid apa? Murid terdisiplin, murid apa? Murid apa? Itu sebagai motivasi mereka. Sudah Ibu menjalankan itu? Insya Allah selama ini saya suka menjalankan. Cuma mungkin seperti yang tadi saya bilang, namanya yang berbeda Bapak. Oke, apa namanya Bu? Jadi kalau misalkan kontrak belajar, saya biasa dulu menyebutnya. Nggak apa-apa. Iya, kontrak belajar. Ibu tidak suka ya kamu datang telat. Ibu paling suka ya kalau kamu aktif di kelas. Seperti itu. Kalian apa yang boleh dan tidak boleh Ibu lakukan selama belajar? Itu pun ada. Kamu yang suka dari Ibu apa, yang tidak suka dari Ibu apa. Itu memang ada. Cuma setelah ikut guru penggerak, saya baru sadar, oh ternyata itu namanya keyakinan kelas. Saya selalu menyebutnya kontrak belajar. Suka bikin istilah sendiri. Gitu. Nah, selama Ibu melakukan kontrak belajar, itu kan zaman sebelum Ibu ngikuti pendidikan guru penggerak. Pernahkah ada orang tua yang komplain atas murid-murid yang Ibu hukum? Sejauh ini tidak ada sih Pak. Tidak ada. Karena ya. pembawaan saya selalu menerapkan teori kontrol teman itu. Jadi anak yang salah pun tidak pernah merasa dirinya sama saya diintimidasi gitu. Saya selalu membawakannya teman. Ada Pak salah satu cerita saya sangat terharu. Anak itu tuh ada ya dulu 2 tahun ke belakang ketika saya mau itu jarang masuk. Karena di satu kelas itu, di satu hari itu ada guru yang dia hindari karena pelajarannya sulit katanya. Takut gitu, takut karena sulit nggak bisa. Sama saya terus didorong, dikasih motivasi. Kamu itu ketika sulit tidak boleh menghindar, harus dihadapi gitu ya. Kita nggak tahu salahnya. Sampai akhirnya saya panggil orang tuanya, diskusi, pendampingan intensif. Ketika perpisahan dia
anak yang terlama memeluk saya. Padahal waktu itu saya terus-terusan ngegembleng dia ke orang tua, sampai saya datang ke rumahnya, ke bibinya minta bantuan. Berarti bagaimana cara kita menghadapi anak itu juga berpengaruh sih. Iya. Kadang mah ya Pak, Betul. pembawaannya biasa, tapi ketika penyampaiannya tidak biasa, kenanya tuh beda gitu. Rasa basahnya ya Pak. Iya, iya, iya. Gitu sih. Baik Bu, Ibu kan tadi juga sempat berkata tentang istilah panen Karya. karya. Gimana sih panen karya ini? Oh, Atau di level pendidikan guru penggerak itu yang pada level apa gitu? Iya. Jadi kita tuh pendidikan normalnya sebenarnya 6 bulan. Cuma karena saya ketika pendidikan itu dimulainya Agustus, dan kalau di pendidikan kan ada tahun anggarannya Pak. Betul. Desember, Januari, Februari itu dihentikan berkaitan dengan tahun anggaran pengelolaan awal lagi. Jadi saya tuh totalnya 9 bulan mengikutinya, dan setiap akhir pembelajaran itu ada yang namanya lokakarya. Nah, setelah kita menyelesaikan 7 lokakarya, barulah kita masuk ke panen karya. Dan syarat panen karya itu kita sudah menyelesaikan semua tugas LMS, ada Learning Management System. Jadi semua tugas, modul, semuanya ada penilaian ada di sana. Nah, panen karya itu adalah bagaimana kita mengeksplor diri, memperlihatkan karya-karya aksi nyata kita selama di pendidikan guru penggerak gitu. Jadi di sana kita memperlihatkan, oh ini program yang sudah saya lakukan, oh ini kegiatan yang sudah saya lakukan, inovasi yang sudah saya lakukan. Bu, boleh memberi contoh konkret panen raya Ibu yang mungkin berkenaan dengan inovasi apa nih? Iya betul. Jadi karena saya berangkat dari Semansa nih, ada Pak KS Agam yang luar biasa. Beliau kan bikin dulu program dengan saya itu program literasi, namanya GELIS, Gerakan Unggulan Literasi SMA 1 ya. Nah, ketika saya dari sini kan masih dengan GELIS, saya pindah ke Semancil, ke SMA 1 Cilaku. Di sana belum ada program literasi yang sebesar di sini. Akhirnya saya bawa dan saya berikan inovasi di sana dengan namanya Gelisku Gemes. Gerakan Unggulan Literasi Semansaku, gebiar menulis membaca secara serentak. Dan di sana saya membimbing anak untuk mau menulis, minimal mau menulis. Akhirnya dalam kurun waktu 1 bulan menghasilkan 1.200 tulisan, meskipun berbentuk mini gitu. Jadi bukan tulisan panjang kayak novel Carpon ya Pak, berbentuknya fiksi mini, berbentuknya kayak sisindiran kayak gitu, tapi satu orang membuat 5 sisindiran kayak gitu. Kalau cerpennya fiksi mini, cerita yang cuma mengimplementasikan apa yang sudah saya dapatkan selama pendidikan di lapangan. Ingin mendiseminasikan, ingin menggerakkan teman-teman untuk sama-sama ikut bergerak gitu. Karena tidak bisa satu ekosistem sekolah itu hanya digerakkan oleh seorang, betul ya Pak? Sepakat ya? Jadi memang semakin banyak orang yang bergerak, semakin banyak orang yang tergerak, akan semakin mudah untuk menggerakkan satu ekosistem gitu. Jadi kedepannya mungkin kalau untuk kepala sekolah dan pengawas masih jauh ya Pak. Itu kan baru salah satu syarat ya Pak, masih banyak syaratnya. Saya kan berkata syarat utama untuk mencalonkan kan gitu. Tapi saya setuju Pak. Setuju ya? Setuju karena apa? Karena di pendidikan guru penggerak itu banyak sekali teori-teori, materi-materi tentang pemimpin. Berawal dari pemimpin pembelajaran, bagaimana seorang manajer, dan bagaimana seorang kepala itu mengelola sebuah sistem, bagaimana kepala sekolah itu harus mampu menggerakkan ekosistemnya itu, dan bagaimana seorang kepala sekolah itu harus memiliki kompetensi sosial dan emosional gitu. Di sana ada materi khusus 1 modul tentang KSE, kompetensi sosial dan emosional, menghadapi bawahan yang seperti ini harus gimana, mungkin itu. Kenapa guru penggerak salah satunya syarat menjadi kepala sekolah itu syaratnya guru penggerak, karena di sana kita sudah diberi materi tentang KSE dan manajerial. Dan itu kalau Ibu tidak pernah mempelajari hari-hari berikutnya, lupa loh Bu. Betul, setuju Pak. Yang saya lebih tertarik tentang diseminasi. Selama pendidikan, entah di Bogor, entah di Jakarta, entah di Bandung, tentang pendidikan guru penggerak ini, Ibu kan banyak di SMA 1. Betul. Kepada siapa Ibu mendiseminasikan? Ada teman khusus? Ya, jadi gini Pak,
slogan guru penggerak itu adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya sudah tergerak, saya mulai bergerak, dan saya sudah menggerakkan. Nah, jadi saya minimal saya itu ke teman-teman terdekat, mengajak mereka, hayu bergerak, hayu ikut guru penggerak, hayu ikut pendidikan guru penggerak. Itu yang utama ya, mensugesti mereka, memotivasi mereka. Tapi yang lainnya adalah saya pun melakukan pembimbingan ketika mereka mau mengikuti tes pendidikan guru penggerak itu. Dan yang diseminasi yang paling nyata realnya adalah saya mulai memberikan menularkan teori-teori ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan, kayak tadi teori kontrol, keyakinan kelas, KSE, seperti itu. Saya sudah mulai ke teman-teman. Ternyata jadi memang ada tugas juga Pak, kayak demonstrasi kontekstual, kayak aksi nyata. Itu tuh kita harus membuat sebuah video, tayangan, membuat sebuah program yang di dalamnya tuh harus ngajak teman-teman gitu diskusi. Oke. Ya, jadi memang. Jadi Ibu tetap harus berkarya terus dong ini, iya, artinya. Harus. Sampai buat video segala. Iya. Oke Bu, kalau begitu saya ingin mengakhiri perjumpaan ini. Boleh. Kiranya apa yang sudah Ibu tunjukkan kepada teman-teman di luar sana yang jumlahnya sangat banyak yang belum mengikuti ini, dan kami percaya bahwa Ibu Sri Nurbaiti ini ternyata orang yang memiliki cara berkomunikasi yang sangat baik, dan ternyata dia juga mampu mempersuasi siapapun yang menjadi pendengarnya. Mudah-mudahan banyak guru di sekolah-sekolah lain yang jauh dari Cianjur bisa menjadi atau turut menjadi guru penggerak. Oke, terima kasih sekali Ibu. Satu statement terakhir. Boleh. Oke. Ada satu kutipan indah tentang pendidikan yang saya sangat sukai dan pegang sampai saat ini adalah, pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh mereka yang mempersiapkannya sejak hari ini. Oke, terima kasih sekali Sama-sama, Bu. Bapak.